Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial penilaian di kelas Microsoft Teams. Ada dua model penilaian, yaitu penilaian tugas dan penilaian untuk ulangan. Kita bisa menggunakan assessment dan quiz nanti. Ya, kita memulainya bisa melalui di sini. Klik tugas di menu utama sebelah kiri dari Teams atau di menu tab channel kelas kita di sini. Ya, bedanya apa? Kalau kita mulai dari menu utama Teams, kita klik, ya, nanti akan ada pilihan kita memilih kelas dulu mana, ya, kelas yang ingin kita buat kuis. Tapi kalau kita melalui kelas, kita melalui tab menu yang di atas. Di sini ada tugas, kita klik sama, lalu kita mulai ya pembuatan penugasannya. Nah, kita klik create. Ya, di sini ada dua, assessment sama quiz dan prompt assisting. Jadi kita membuat penugasan ini dari tugas sebelumnya yang sudah pernah kita buat. Pertama yang kita praktekkan adalah assessment. Untuk quiz nanti di tutorial selanjutnya. Ya, kita klik assessment. Pertama kita masukkan dari judul penugasannya, ya. Misalkan saya akan memberikan penugasan tentang membuat resensi buku. Kalau mau dikasih kategori, dikasih ya instruction. Buatlah resensi buku dari novel atau cerpen yang telah Anda baca. Di tugas ditulis dalam Word, kemudian di upload. Ya, ini adalah tugasnya, membuat resensi buku dari novel atau cerpen yang telah dibaca. Ya, misalkan dalam penugasan ini kita ingin melampirkan sumber ajar atau sumber belajar atau materi atau bahan-bahan dalam penugasan, kita bisa klik add resource, ya. Kita lampirkan. Ya. Kita melampirkan itu bisa mengambil dari OneDrive kita ketika file yang kita lampirkan itu sudah ada dalam OneDrive kita. Kedua, kita bisa melampirkan bentuknya adalah kelas notebook yang diambil dari kelas notebook, atau kita melampirkan dalam bentuknya link, ya, atau new file, berarti nanti kita membuat file baru, ya, file baru baik Word, PowerPoint atau Excel, atau kita mengupload dari device kita, dari laptop kita, dari HP kita upload. Ini apabila kita ingin melampirkan dalam tugas
kita ini bahan ajar atau materi ajar atau lampiran yang lainnya. Terus poin, dalam tugas ini kita ingin memberikan poin berapa? Misalkan di sini adalah kita kasih poin 100. Selanjutnya, dalam penilaian, apakah kita menggunakan rubrik penilaian atau langsung nanti kita menilai secara langsung? Ya. Kalau kita menggunakan penilaian dengan menggunakan rubrik, berarti kita klik rubriknya. Nah, kita ingin membuat rubrik penilaian. Ya. Ini rubrik yang pernah dibuat, misalkan ingin kita pakai, atau kita membuat rubrik yang baru. Ya. Karena di sini belum ada resensi, kita buat rubrik baru. Ya. Rubrik penilaian resensi buku. Apakah ingin kita kasih poin atau tidak? Ya, karena di sini kita ingin kasih poin, kita kasih poin. Ya. Ya. Lalu kita ingin memberikan tingkatan nilainya berapa? 3, 4 atau 5. Sedangkan yang saya siapkan di sini contoh rubriknya adalah menggunakan tingkat penilaian 3 level ya. Ini 3 level. Berarti nanti rubriknya kita buat 3 level. Nah, di sini kita bisa menambah dan mengurangkan tingkat penilaian rubrik. Ya, level penilaian rubrik. Dengan kita klik rubriknya di sini ya. Lalu kita hapus. Kalau kita copy bisa menambahkan kolom dengan copy atau kita tambahkan dari klik add di sini. Nah, ini menambahkan rubrik. Ya, kita hapus karena tadi adalah levelnya 3, kita hapus ya. Satu. 2, 3. Terus kita masukkan apa saja yang ingin dinilai dalam penilaian resensi ini. Kalau di sini adalah isi, struktur, bahasa, dan format mekanik ya. Kita masukkan isi. Kita tambahkan struktur, kita tambahkan bahasa, kita tambahkan lagi mekanik, format, dan mekanik ya. Lalu kriteria dari 1, 2, 3 masing-masing ini berdasarkan apa kriteria penilaiannya ya, ini sudah kita siapkan ya kan, untuk ya, kriteria-kriterianya.
Ya, kita masukkan satu-satu. Ya. Dari kriteria rubrik yang ya. Supaya cepat kita anggap aja rubriknya ini adalah 3 ya. Langsung di sini otomatis penilaiannya misalkan 4, setiap bagian penilaian langsung mendapatkan 25%. Kalau di sini misalkan kita buat 3, otomatis di sini masing-masing adalah mendapatkan 33,33% sepertiganya ya. Ya. Lalu kita klik stack ya, kita lampirkan rubrik ini. Ya. Setelah kita membuat rubrik untuk penilaian, di sini rubrik penilaian buku resensi. Nah, penugasan ini mau kita kirim kemana? Kalau ini tadi kan kita membuatnya langsung di kelas bahasa Indonesia 12A di sini ya. Tapi misalkan kita juga akan ini menambahkan 2 kelas. Kita menambahkan kelasnya. Atau hanya tetap 1 kelas saja. Nah, kita bisa menambahkan dan mengurangi tugas ini kita kirim kemana. Nah, lalu ke siswanya. Apakah tugas ini kita kirim ke seluruh siswa atau sebagian siswa juga, bisa kita atur di sini. Misalkan kalau awal kita penugasan kita kirim ke semua siswa. Kalau nanti pada remedial atau pengayaan berarti soalnya kita kirim kepada orang-orang tertentu. Tinggal kita pilih nanti ya. Kalau kita mengirimnya kepada orang-orang tertentu, karena di sini adalah tugas awal, berarti kita pilih all student semuanya. Ya, date due ya. Kapan batas pengiriman waktunya? Nah, ini adalah di date due. Tapi di sini kita bisa mengedit lagi. Selain ada date due ya, schedule asset in the Victor, kita juga bisa membuat schedule tugas itu kita posting kapan, kita aktifkan di sini. Misalkan kalau kita pengen memposting tugas nanti tapi kita membuatnya saat ini, kita bisa menggunakan schedule ini. Due date-nya sudah otomatis kita sudah diatur di awal. Close date, nah, penutupan. Kalau di sini due date ini batas waktu akhir, tapi guru masih memberikan toleransi siswa untuk mengirim. Kalau close date ini sudah ditutup, siswa tidak bisa mengirim lagi ya. Ini pengaturan untuk timeline dari asesmennya, penilaiannya. Letaknya di sini ya. Misalkan ini langsung kita posting dengan batas waktu yang ini, dan waktunya juga ini tidak perlu kita atur lagi ya. Ini bisa diatur ya. Kita done ya. Lalu di sini kita akan memposting di mana? Apakah di sini channel umum atau ke channel diskusi? Ini juga bisa kita pilih. Nah, karena di sini saya membuat channel umum yang hanya bisa diakses oleh guru supaya tidak tertumpuk dengan chattingan-chattingan yang lain sehingga siswa tidak mengetahui. Saya kirim di sini. Jadi sehingga nanti ada pemberitahuan di channel umum ya. Setelah semuanya diatur, diedit, baru kita klik send ya, pengiriman ya. Berarti tugas ini sudah terkirim di halaman channel ya, di sini channel ya. Tugas membuat resensi buku, view assessment ya, untuk melihat assessment. Lalu sekarang kita buka di akunnya siswa ya. Nah, di sini ada akun siswa, sudah ada pemberitahuan bahwasanya
ada penugasan, ya. Penugasan. Ya, ini di akunnya Abu Kasah ada penugasan. Lalu bagaimana ketika siswa dia sudah mendapatkan tugas cara mengerjakan? Ya, tinggal kita klik view assessment. Ya. View assessment. Siswa akan mengerjakan tugasnya. Ya. Di sini sebelum mengerjakan siswa bisa melihat rubriknya. Hal apa saja yang akan dinilai dalam tugas ini? Di sini dilihat rubriknya, sehingga siswa bisa memperhatikan hal-hal apa yang harus dia lakukan supaya mendapatkan nilai terbaik dari tugas yang dia kerjakan. Nah, untuk mengerjakan di sini instruksinya sudah ya. Buatlah resensi buku dari novel atau cerpen yang telah Anda baca. Tugas ditulis dalam Word kemudian di-upload. Misalkan di sini saya sudah mengerjakan soalnya. Lalu bagaimana menguploadnya? Yaitu kita add di sini ya. Kita upload tugas kita. Karena tugas kita masih di device kita ya. Kita upload melalui di sini. Melalui device. Iya, ini misalkan open, tunggu kita upload ya. Setelah selesai upload, done ya. Setelah tugas kita upload di penilaian kita di sini, tugas kita klik turn in ya. Kita mengirim tugas kita ya. Iya, ini tugas kita sudah terkirim atas nama Abu Kasah ini. Misalkan di sini siswa yang selanjutnya ya, siswa yang selanjutnya. Di siswa selanjutnya di sini di channel umum atau general. Nah, ini tergantung bahasanya ya. Tadi bahasa Indonesia umum, di sini general. Juga ada pemberitahuan tugas membuat resensi buku. Ya, ini atas nama Tri Haryanto. Dia akan mengerjakan tugasnya. Klik view assessment. Ya. Sama ketika pengen melihat rubrik penilaiannya apa sih, kita klik rubriknya supaya tahu apa yang dinilai, kriteria penilaian dalam tugas ini ya. Kita upload tugasnya ya. Done ya. Tadi setelah upload turn in ya, untuk mengirim tugas kita ya. Tugas sudah terkirim, turn in mon ini ya. Lalu kita kembali lagi ke guru ya. Ke guru setelah waktu penugasan sudah selesai atau waktu berjalan penugasan guru ingin melakukan penilaian ya. Kita masuk ke menu tugas ya, atau assessment ya. Di sini nanti kita akan memiliki daftar tugas ya. Di sini ada dalam bentuk draft. Draft itu berarti tugasnya sudah kita buat tapi belum dikirim ke siswa. Jadi shift bentuknya masih draft. Di sini ada assessment ya, tugas yang sudah kita kirim ke siswa ya, penugasan ya. Kredit berarti ini nanti tugas yang sudah dinilai. Di sini belum ada. Sekarang kita ingin melakukan penilaian, berarti kita masuk ke yang di sini ya, tugas yang sudah dikirim tapi belum dinilai. Kita masuk ya. Di sini kita bisa melihat semua daftar siswa kita.
dan kita bisa mengetahui status mereka, apakah mereka sudah mengerjakan atau belum. Ini ada 2 siswa yang sudah mengerjakan, 2 belum ya. Kita akan menilai yang sudah mengerjakan ya. Kita klik ya. Kita bisa langsung membaca ya tugasnya di sini. Wah, misalkan ini kita mau bantuan rubrik ya. Di sini misalkan lupa apa sih kriteria penilaiannya, kita klik di sini. Di sini kita kasih nilai 100 misalkan. Ya. Sangat bagus resensi Ananda. Tingkatkan membaca bukunya ya. Setelah kita berikan feedback, masukan ya, komentar dari tugasnya, berikan nilai, kita klik ya, ini return. Berarti kita sudah melakukan penilaian terhadap siswa ini ya. Kalau kita ingin melanjutkan penilaian ke siswa yang selanjutnya, kita klik di sini langsung ya, next selanjutnya. Kita kasih nilai 90, misalkan catatan Ananda masih sering menggunakan kata-kata tidak baku. Tolong merujuk ke KBBI untuk mengoreksi kata-kata yang tidak baku ya. Lalu kita kirim nilainya di sini. Nah, misalkan semuanya sudah kita nilai, kita klik close ya. Berarti di sini ada 2 siswa, 2 grade, 2 yang akan dinilai dan kredit 2 yang sudah dinilai. Nah. Setelah kita dinilai, di sini nilainya, nanti di akun siswa kita akan masuk ke akun siswa. Bagaimana di akun siswa? Di akun siswa kita bisa melihat di sini. Di tugas kan ada yang assess dikirim sama yang komplit yang sudah dia kirim selesai. Nah, dia bisa buka dan dia akan bisa melihat hasil dari tugasnya, nilainya berapa, langsung real time, langsung up to date ya. Sama yang satunya ya, tadi ya. Ini akun guru, akun siswanya di sini ya. Yang komplit masuk ke bagian assessment atau penugasan yang komplit, klik di sini. Dia mendapatkan nilai 100 akan tampil. Jika tugas tersebut ya, sebagai siswa tugasnya masih dalam jeda waktu yang belum ditutup, due date-nya belum selesai, dia bisa nanti mengirim ulang lagi atau memperbaiki dari tugasnya ya. Dia tadi diperbaiki, lalu dia undo lagi, maka di akun guru ya, di sini nanti dia ketika dia tugasnya diperbaiki, dia lagi akan masuk ke to grade lagi ya. Ketika dia tugasnya misalkan diganti lagi ya, misalkan di sini undo
undo to turn in ya. Kita refresh. Ya, dia akan kembali ke bagian to grade yang harus dinilai lagi ya. Nah, kita buka. Sudah kita misalkan mau mengasih nilai, setelah diperbaiki nilainya tetap 100 ya, kita nilai lagi. Jadi ketika waktu batas pengiriman masih ada, siswa bisa memperbaiki tugasnya, dan di guru tadi yang sudah dinilai masuk ke bagian yang graded akan kembali ke to graded ya. Nah, sekarang kembali ke akun guru lagi, close. Dan di sini nanti kan nilainya bisa diekspor ke Excel hasil dari penugasan ini. Nah, kalau kita ingin melihat nilai dari semua penugasan, itu kita klik ke menu nilai di sini. Di sini akan muncul nanti rekap nilai ya, rekap nilai dari tugas dan kuis yang pernah kita buat. Nah, ini tadi rekapnya ya, rekap siswanya. Ya. Nanti bisa kita ekspor ke Excel di sini. Ya. Demikian tutorial cara penugasan di kelas tim dan penilaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.